Ini adalah pelajaran ketiga dari seri Makharij dan Sifat. Dalam pelajaran kedua, kita sudah membahas tentang area artikulasi kedua, yaitu tenggorokan atau yang disebut al-halq. Tenggorokan memiliki 3 titik artikulasi. Titik terjauh yaitu ada huruf hamzah dan ha. Keduanya telah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang kita memiliki titik tengah, ha dan ain, dan titik terdekat, gha dan kha. Fokus utama kita hari ini adalah titik tengah artikulasi. Dari area ini, kita mengeluarkan 2 huruf, yaitu ha dan ain. Seperti yang sudah kita ketahui, ha dan ain berasal dari bagian tengah tenggorokan. Agar lebih spesifik lagi, yaitu organ yang disebut epiglotis atau disebut katup nafas, yaitu jaringan berupa katup yang berfungsi menutup batang tenggorokan ketika menelan agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernapasan atau paru-paru. Jadi, mengontrol area tersebut adalah hal terpenting untuk belajar cara menghasilkan suara ha dan ain. Kita akan mulai dengan suara ain. Suara ain dihasilkan dengan mendorong epiglotis ke dinding tenggorokan dengan membuat celah kecil tempat suara dihasilkan. Harap perhatikan bahwa suara tersebut tidak dihasilkan dengan mendorong udara, tetapi dengan cara menggetarkan pita suara. A. A. Bunyi ain adalah bunyi yang semi-kontinu, yang artinya bisa diperpanjang atau diperlama. Dan meskipun ketika membaca Al-Quran bukan itu maksudnya, tetapi ketika Anda bisa memperpanjang atau memperlamanya, berarti itu indikasi bahwa Anda mengucapkan ain dengan benar. Ta'budu. Ta'budu. Wa'budu. Wa'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya ke huruf ha yang merupakan suara lain yang dihasilkan dari titik artikulasi yang sama, yang juga menggunakan organ yang sama, yaitu epiglotis. Tapi kali ini epiglotis tidak terlalu dekat dengan dinding tenggorokan, sehingga jangan mendorong terlalu jauh. Perbedaan lainnya adalah untuk mengeluarkan suara ha, Anda perlu mendorong udara keluar. Gesekan udara yang melewati katup napas tersebut menghasilkan suara ha. Ah, ah, ahdarat, ahdarat, mahfuz, mahfuz. Jadi, untuk mengeluarkan ain, Anda perlu mendorong epiglotis mendekati dinding tenggorokan untuk memaksa suara keluar dari area tersebut. Sementara huruf ha, Anda mendorong epiglotis ke belakang tapi tidak terlalu jauh dan mendorong udara keluar sehingga menyebabkan terjadinya gesekan dan menghasilkan suara ha. Jadi, inilah 2 suara yang dihasilkan dari bagian tengah tenggorokan menggunakan epiglotis atau katup nafas. Dan sebenarnya, seberapa banyak Anda dapat mengontrol epiglotis Anda akan menentukan seberapa baik Anda dapat menghasilkan kedua suara ini. Berikut adalah 2 trik yang dapat Anda coba untuk melatih cara mengontrol epiglotis Anda. Trik pertama adalah dengan posisi berkumur-kumur. Karena pada saat leher Anda dalam posisi ini akan memudahkan Anda untuk melatih ain dan mengontrol epiglotis Anda. Setelah itu, Anda mulai dengan suara a atau suara alif panjang, terus keluarkan sampai Anda merasakan bahwa itu bukan suara vokal dan sampai Anda mulai mendengar ain yang benar. Kemudian, trik lain untuk mencoba melatih huruf ain dan ha adalah dengan berbaring terlentang dan melatih kedua suara ini. Posisi ini sangat membantu dalam mengendalikan epiglotis Anda dengan lebih mudah dibandingkan ketika Anda berdiri tegak. Dan sebagai aturan praktis,
Jika Anda tidak bisa membedakan salah satu dari kedua suara ini, biasanya lebih mudah untuk memulai dengan huruf H dan kemudian dorong hingga terdengar suara huruf Ain. Karena H lebih mudah diucapkan daripada huruf Ain yang lebih berat atau intens. Sekarang kita tahu dasar-dasar bagaimana suara-suara ini keluar. Mari kita bahas kesalahan umum yang terkait dengan kedua suara ini. Untuk Ain, kesalahan pertama yang umum dilakukan adalah mendorong epiglotis atau katup nafas terlalu jauh ke belakang, sehingga mengubah suara Ain menjadi kepotong tanpa kelanjutan apapun. Akibatnya, ketika digunakan di tengah kata, akan membagi kata tersebut menjadi dua dan itu bukan teknik yang baik. Seperti na'budu, na'budu. Tapi suara Ain harus lebih halus didengar. Dan yang terpenting, untuk mengetahui apakah Anda mengeluarkan suara yang tepat, cobalah untuk memperpanjang sedikit. A, na'budu. Jika Anda bisa, maka Anda berada di posisi yang tepat. Na'budu. Jika suara Anda berhenti ketika mencoba memperpanjangnya, itu berarti Ain Anda terlalu dalam dan mungkin akan membagi kata tersebut menjadi dua. Kesalahan kedua adalah membuka celah yang terlalu lebar antara dinding tenggorokan dan epiglotis, yang berbunyi seperti ini. Na'budu, na'budu. Jadi, Ain ini lebih seperti alif daripada Ain yang sebenarnya, dan ini juga harus dihindari. Dua kesalahan ini kebanyakan dilakukan oleh pemula, tetapi dengan lebih banyak latihan, insya Allah Anda akan lebih mudah mengucapkannya. Yang terakhir, menambahkan qalqalah dengan sukun, dan terdengar seperti ini. Na'budu, na'budu, innahu ya'lamul jahr. Ain bukan bagian dari huruf qalqalah. Jadi, seharusnya seperti ini. Innahu ya'lamul jahr. Jika Ain memiliki sukun, maka itu bukan bagian dari qalqalah, tetapi konsonan murni dari sifatnya, yaitu sifat tawassut. Berikutnya, kesalahan umum pertama pada huruf H adalah mencampurkan atau mengucapkannya seperti huruf H. Dan ini terjadi ketika Anda tidak menekan epiglotis Anda sama sekali. Yang mungkin bisa terjadi jika Anda mencoba H untuk pertama kalinya atau saat Anda belum bisa mengontrol epiglotis. Ahwa. Jadi, penting untuk mendengar dan mengetahui perbedaannya. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai tertukar. Karena ini adalah kesalahan yang berpotensi mengubah arti dari sebuah kata. Faja'alahu gutha'an ahwa. Kesalahan lainnya adalah menggabungkan suara H dan Ain ketika keduanya bersebelahan di satu kata yang sama atau saling berdekatan. Kesalahan ini dapat dengan mudah terjadi karena kedua suara ini berasal dari tempat keluar yang sama. Dan kesalahan itu akan terdengar seperti ini. Fasfa'anhum. Fasfa'anhum. Jadi, ketika keduanya bersebelahan, pastikan Anda menghasilkan huruf yang pertama dengan jelas sebelum berpindah ke yang berikutnya. Fasfah anhum. Fasfah anhum. Yang terakhir, meskipun H dan Ain mungkin termasuk di antara huruf-huruf yang paling sulit diucapkan dalam bahasa Arab, semakin Anda sering berlatih dan semakin Anda sering membaca Al-Quran, maka akan semakin mudah bagi Anda dalam mengucapkan huruf tersebut, insya Allah. Jadi itulah akhir pelajaran kita hari ini. Semoga Anda mempelajari hal-hal yang baru. Jika suka dengan video ini, like, share, supaya bisa berbagi ilmu dengan yang lain. Sampai berjumpa lain waktu, insya Allah.